jumlah followersnya nggak mempengaruhi kualitas tato itu sendiri sih Enggak sebenarnya kok. menurutku. Lu bikin video bokep aja. Halo teman-teman, selamat siang menjelang sore. Masih di seputaran sini juga. Hari ini mau bukan ngebahas tato tradisional, American tradisional lagi ya. Kita lagi ngebahas tato secara universal. Tapi nggak ngebahas-bahas banget sih, biasa-biasa aja, ngobrolan santai. Terus ngebahasin gimana sih, apa sih yang dia tato artis rasakan ke saat pandemi kayak gini. Tapi nggak tahu nih, kita nanti bakal ngerokidul kemana-mana ngobrolnya. Soalnya gue nggak pernah bikin konsep bla 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 kayak gitu. Jadi ini gue udah lumayan agak lama ya nggak bikin video. Soalnya agak sedikit sibuk bikin acara juga di sini. Lagi ngumpulin materi juga sih, banyak materi yang bakal kita bawa. Ada materi yang masalah tato school sama apprentice, karena kebanyakan orang Indonesia masih mikir apprentice itu gak jauh beda sama tato school. Nah, nanti kita bahas itu nanti. Tapi hari ini saya mau ngajak seorang teman. Nah, ini doi Ari Pilgrim. Buat yang penasaran sama Ari, siapa Ari? Nanti di situ ada gua cantumin Instagram dan hasil tatonya. Mas Ari gimana, Mas Ari, sehat? Ya alhamdulillah masih sehat Ari. Tapi nggak tahu besok gimana ya guys. Pesimis banget sih. Ya, Enggak pesimis ya itu ya. itu apa namanya ya? Antara ada dan tidak ada. hormati probabilitas. Mas, ini aku mau ini tumben nih ya. Biasa kita bicara masalah tradisional tato, American tradisional tato. Ini gue sekarang lagi mau ngebahas tato dan aliran fine line ya. Oh iya. Fine line ya. Iya sih Bang Ali. Apa namanya? Iya, fine line sih masuknya. Nah, Mas Ari ini gimana dong? Kenalin dong Mas Ari sama teman-teman di sini. Mas Ari ini tato artis di Bali. Udah berapa lama sih? Baru sih aku paling Mas berapa tahun, dari 2017 kan ya? Oh ya? Dari 2017 awal mulai serius. Sebenarnya awal-awal dari 2015 sih udah coba-coba nato sendiri gitu. Tapi udah itu ya, udah fine line dari awal. Dari awal tadinya sih nggak fine line banget. Dulu sempat pengen coba tradisional juga, cuman nggak bisa. Nah, ya nggak dapet ininya sih setelahnya. Cuma kayaknya lebih nyaman di fine line sih. Iya ya. Sekarang lagi hip juga nih Mas. Iya, fine bener. line. Lagi rame-ramenya nih. Ada lagi nih ceritanya, dia bikin tato fine line tapi orang bilang semi permanen. Iya. Sempat rame juga kemarin. Sempat rame juga. Sebenarnya itu kayak gua lihat fine line. Ada juga yang difitnah sama tato artis yang terkenal. Oh, ini tato artisnya bikin tato semi permanen, padahal artisnya masih hidup dan dia nggak berniat buat semi permanen. Ini artis jahat banget emang. Iya. Oh, tapi dia selalu menjadi orang yang paling the best lah. Dia merasa jadi orang yang paling dermawan. Iya. Nah, Mas Ari, ini aku mau bahas ini nih. Menurut Mas Ari gimana sih rasanya jadi tato artis di zaman pandemi kayak gini? Wah. Ini pertanyaannya cute gimana gitu. Kayak cute, gatal-gatal biji gitu. Apa ya? Rasanya jadi tato artis di masa pandemi itu, ini pertanyaan pertama tuh udah susah banget nih. Kayak ujian. Rasanya apa ya?
kayaknya sama kayak profesi lain ya Bang Ade. Struggling sih sebenarnya. Cuman kebetulan aja mungkin karena stylenya lagi hype sekarang. Iya. Jadi masih kebantu sama agak nafas sedikit. Ya namanya tren juga nggak tahu nih sampai kapan. Cuman ya mesti tetap beradaptasi juga. Tapi kalau tren itu dipakemin jadi sebuah yang kayak ada kan yang bilang oh ini bakal naik, bakal turun. Tapi kalau konsisten kita sendiri masih aja kok, aman aja kok. Kalau menurutku seberapa kita bisa beradaptasi sih, maksudnya bukan fine line-nya ya. Kalau misalnya kayaknya fine line agak terlalu luas sih. Misalnya kayak dulu ada yang namanya apa sih? Yang dulu sempat ngetren kayak tribal, thrash polka, itu sebenarnya kayak sub style ya menurutku ya. Kalau fine line itu lebih ke satu style. Jadi fine line itu bisa dibagi lagi. Menurutku fine line sih kayaknya bakal tetap. Apa karena fine line itu cuman bikin garis kecil, smooth gitu? Fine line sebenarnya artinya fine line itu sebenarnya kan garis yang garis ketemu. Garis yang kecil. Garis yang baik-baik aja sih. Bukan itu bukan itu. Oh bukan. Garis yang baik-baik aja gitu. Oh cuman ya. Iya. I'm fine. Garis baik-baik aja ya. Oke. Kayak enak banget ya. Ya gitu menurutku. Bakal tetap bisa diadaptasi gitu loh. Maksudnya bakal tetap bisa dikembangin lagi. Ya, ada juga sih yang gue lihat fine line tapi dia bikin tradisional. Kayak siapa ya? Korgi apa gitu di Instagram gak pernah lihat. Korea sih ada juga hampir Rohata terus. Dia bikin tradisional, motif-motif tradisional tapi dengan fine line. Juli juga sekarang udah mulai. Iya. Dan ya itu maksudnya fine line masih bisa berkembang di style apa aja, maksudnya dikembangin lagi gitu untuk bisa bertahan. Jadi nggak cuman fine line nggak cuman minimal tato yang tulisan kecil kayak gitu menurutku. Nah, menurut Mas Ari, kita mau nggak tahu nih kan biasanya yang rame tato artis itu di Bali ya ketimbang, tapi di Bali itu kan benar-benar kita nato itu kebanyakan lebih ya 80% tuh 90 mungkin turis ya 90% turis ya. Dan kayak sekarang turisnya jarang, paling turis-turis yang expert yang tinggal di sini yang nato. Menurut Mas Ari mau pindah ke Jakarta nggak? Surabaya atau ke iya sih, masalah di Bali kan sebenarnya masalahnya di turisme kan kita benar-benar nggak cuma tato, kayak hotel-hotel juga bergantung sama turis sih sebenarnya. Iya sih, banyak sih yang pindah ke Jakarta karena emang market Jakarta ya memang di sana, maksudnya lokal di sana. Lokal ya Jakarta ya. Jadi sampai kapanpun bakal, selama nggak ada regulasi yang diribetin dari pemerintah sih sebenarnya aman-aman aja Jakarta dari segi tato ya dan kerjaan lain mungkin. Tapi orang Jakarta banyak yang keren-keren kok, yang maksudnya ya dia nggak harus bikin tato sama yang followernya banyak atau tato artis yang lain, nggak juga kok. Kayak teman-teman yang udah ke Jakarta kemarin ya, orang-orang itu terbagi-bagi, ada yang kelas kayak gini, karakter orang kayak gini, dia natonya yang spesifik, dia yang mau yang apa yang dia mau bikin, bukan karena kebetulan oh ini follower ini banyak dia bikin tato sama orang ini, enggak juga sih ya. Sebenarnya banyak banget tato artis yang keren banget tapi nggak terlalu main Instagram, jadi kayak followersnya sedikit. Jumlah followersnya nggak mempengaruhi kualitas tato itu sendiri sih sebenarnya menurutku. Lu bikin video bokep aja di YouTube, nanti YouTube ke Instagram lu bakal rame. Iya. Sebenarnya walaupun tato lu nggak berkualitas juga ya, orang-orang alay, orang-orang kampung yang nggak bikin tato bakal komen, bakal nge-like. Sebenarnya gampang sih buat jadi viral. Ya seperti yang kita lihat sekarang, yang gampang viral itu yang isunya memang sedikit sensasional, kayak apa? Yang tema-temanya mungkin entah itu yang berbau agama, seks atau apa, itu lebih gampang naiknya. Ya, emang ya. Apapun itu ya, bukan cuma tato.
cuman ya energi orang yang tertarik sama hal begituan yang nggak ada kerjaan. Dan nah, Mas Ari berarti udah berapa lama nih jadi tukang tato? udah 4 tahun berarti. 4 tahun. 2017 ya. Aku mulainya bulan lupa, antara Juni deh, kayak pertengahan deh, Juni, April, Mei, Juni 2017 pokoknya. Berarti udah hampir 4 tahun. Masih anak bawang sih sebenarnya. Anak bawang Kalau ya. dibandingin Bang Ali yang udah dari tahun Aku nggak anak bawang sih, anak anjing. Iya. Anak baik-baik nih. Anak nggak juga baik-baik sih, enggak. banget sih enggak. Iya. Buktinya kena palak. Nah, Apa-apa. Mas Ari kan banyak nih customer macam-macam nih. Aku lihat kemarin itu Instagram Mas Ari ada hal-hal yang Mas Ari tulis masalah mentality. Apa tuh Mas Ari? Kayak gimana tuh? Yang kayak gimana sih Mas Ari nulis? Ini gue lupa lagi. Being Aku ada. tired to be tattoo artist or Iya sih. Jadi nggak tahu. Bang Ali pernah nggak sih kayak ngerasa nerima ide setiap hari dari banyak orang yang orang berbeda, ide yang berbeda tiap hari itu kadang bikin otak penuh ya nggak sih? Jadi kayak mungkin beda ya kalau tradisional mungkin ada pakemnya sendiri atau apa. Kalau mungkin aku diribetin sama sistem yang aku buat sendiri sih kayak. Oke. Kayak orang-orang ngasih ide segala macam ya melelahkan sih. Aku juga ada temen yang mutusin buat ya udah deh aku nggak jadi tato artis karena pressure-nya agak berat gitu ya, kayak gitu. Mungkin karena terlalu banyak ide yang masuk aja sih. ide apa aja sih yang masuk? Kayak macam-macam, misalnya kayak hari ini aku disuruh bikin tema A nih misalnya, jadi kadang aku harus cari tahu nih A nih tentang apa sih, jadi bisa bikin desain yang tentang A itu. Terus besok ada lagi yang bilang aku mau ide B nih, mau nggak mau ini beda nih idenya nih, mau nggak mau aku juga riset buat ide B. Jadi kayak setiap hari tuh dijejelin sama hal yang baru gitu tuh agak-agak burnout juga jadi ya kapasitas otakku juga sedikit. Ya itu bedanya kalau di tradisional gambarnya udah ada. Kalau doi bikin. Kalau Tradisional tuh bang rata-rata maksudnya sebenarnya simpel banget mas. Saya mau bikin gambar ini. Iya bikin dengan karakter tradisional gampang banget sebenarnya. Cuman ya harus membangun karakter biar agar semua itu menjadi gampang ya agak lama itu prosesnya, itu aja yang lama. Bikin karakter gitu ya. Iya, kalau Mas Ari udah dapat ide dan bikin dengan karakter Mas Ari gitu kan. Sebenarnya sama aja susah-susahnya. Kalau menurut gua sih. Sebenarnya menurutku lebih susah sih kayaknya kalau tradisional ya nggak sih? Karena dia ada pakem, tapi gimana ngembangin pakem itu jadi karakter sendiri, itu yang kayaknya agak susah banget. Ya, dan pakem itu tuh kadang-kadang nggak bisa diterima orang yang nggak tahu paham sama tradisional. Oh ini gambarnya apa nih kayak gini-gini, kayak gitu. Tapi kalau menurutku sih opini orang tuh kadang bisa beda-beda ya sih. Kalau dari fine line pun nggak banyak. Tergantung di mana dia tinggal mas. Kalau dia tinggalnya di ya aku nggak mau mendiskriminasiin orang kota sama orang kampung ya. Orang kampung juga orang kota juga banyak yang kampungan gitu ya. Jadi menurut gua ya macam-macam sih, macam-macam orang kan punya intelek sendiri-sendiri, dia mereka punya pandangan sendiri. Dan itu yang harus kita bangun, merubah jadi style kita. Jadi kita ngambil ide dia, dirubah dengan gaya kita. Enggak ngambil ide dia, cari di Pinterest. Ya kadang ada dua cara gampang dan cara susah. Cara gampangnya ya tinggal ambil aja copy plug. Mungkin. Tapi kemarin gue sempat dapat, gue kayaknya tahu deh orangnya siapa. Bill pinjam korek dong Bill. Sebentar ya. Sorry teman-teman, tadi videonya terpotong. Ada tamu yang mau customer. Lumayan tamu lah. yang mau customer. Salah, customer. Is this the real life? Is this just fantasy?
Mas, lu kan banyak nih tato-tato lu keren-keren semua. Itu idenya dari mana sih, Mas? Ide dari Apa? sebenarnya ide dari klien sih kebanyakan. Apa lu harus nongkrong dulu di Gunung Kawi dapat ide gitu? Nah itu dia yang balik ke yang tadi. Jadi ide biasanya dari klien sih kasarnya. Iya. Cuman buat ngembanginnya kita juga mesti cari tahu sendiri. Jadi kayak klien kan ngasih garis besarnya doang tuh. Terus kita ya kalau mau bikin memvisualisasikan ide itu berarti kita juga seenggaknya harus ngerti juga paling enggak gitu. Jadi makanya susahnya kadang di situ. Jadi kita nyari entahlah dari Google atau internet atau Pinterest juga. Iya. Ya, jadi dari situ mungkin terkumpul referensi atau gambar dari sana kembangin jadi. Nah kadang itu juga yang bikin agak susah. Ini nggak? Kalau kebanyakan harus menyesuaikan ide dengan karakter kita juga ya. Iya menyesuaikan itu juga. Gimana bisa nggak nih dibikin ke apa namanya style kita gitu. Ya gitu aja itu agak susah sih gitu. Karena berkali-kali kan gue bilang dulu, tato artis itu butuh karakter. Iya. Banyak tato artis yang terkenal, yang banyak nama, banyak follower, dan diidola-idolain sama orang-orang kampung yang katro. Dia nggak punya karakter, tapi karena dia jual hal lain di dunia, bukan tato, bukan sepenuhnya tato, dia akhirnya terkenal. Nah, menurut gua karakter itu membangunnya tuh nggak gampang sih sebenarnya. Benar-benar lu harus konsisten, tahan lapar, tahan banting juga. Nah, Mas Ari gimana nih mempertahankan karakternya? Iya nih, kalau bicara tentang itu menarik sebenarnya Bang Ali. Jadi gimana tentang biar kita menyeimbangkan antara idealisme sama duit buat makan ya sih kalau. Ya kalau buat makan buat duit ya tinggal Mas bikin konten yang alay aja udah banyak yang lihat Mas. Orang di tempat kita ini banyak yang alay kok di negara kita ini. Kebutuhan alay ya kita ikutin ya pasti banyak yang nerima. Tapi hal yang benar-benar pure dari karakter kita masih sendiri itu tuh orang masih malas belajar gitu. Nah, Mas Ari gimana caranya buat mempertahankan karakter dan membangun karakter, dan ada nggak tips-tips buat teman-teman yang mau jadi tato artis nih, gimana cara membangun karakter sendiri? Membangun karakter ini kayak membangun iman Mas. Asik. Iya juga sih. Susah. Ya benar juga Bang Ali. Jadi kayak membangun, ya benar karakter itu ya kita sendiri, tapi nggak bisa dipaksain ke orang lain juga ya sih. Sama deh kayak iman misalnya kayak oke ini aku ngerti kayak tatoku nih menurutku bagus gitu, tapi nggak buat orang lain, tato artis lain juga harus ngikutin ya enggak. Tadi balik ke diri masing-masing, mana yang nyaman ya itu yang dikerjain. Kayak misalnya aku bisanya cuma garis tipis, nggak bisa pakai jarum tebal, ya udah push di jarum tipis. Akhirnya mengimani garis tipis. Udah deh aku memuja garis tipis aja sementara ini. Gitu aja sih, yang penting yang nyaman aja. Ada nggak Mas tips buat teman-teman di sini yang baru jadi tato artis, terus dia bingung nih, karakter gua harus kemana, dan ada nggak tips yang lebih jitu nih, selain pada awalnya kan pada banyak semuanya itu nyontek. Kayak pasti semua mau orang mobil Jepang itu tuh nyontek ke Eropa dulu buat bikin mobil gitu. Nah, belajar tato juga gitu membangun karakternya. Ada nggak tips-tips yang lain gitu yang Mas kasih buat teman-teman? Sebenarnya aku ambilnya dari aku kan dulu desain nih Bang Ali. Desain juga gitu. Desain ya dulu ya. Desain juga gitu. Ya tipe. Kuliah di mana Mas? Aku namanya dulu New Media, sekarang udah namanya STD Bali. Namanya keren banget sih STD. Ya gitu, jadi dulu juga anak desain tuh suka bikin karakter sendiri, kayak
digital imaging yang jadi orang buat ngelihat oh ini nih kerjaannya si ini kerjaannya si itu. Itu teorinya sih sebenarnya amati, tiru, modifikasi itu ya sih. Jadi kayak kita suka style siapa nih, ya udah kita amatin dulu, terus ya udah kita tiru, habisnya kita modifikasi. Maksudnya tiru di sini bukan pure mencontek semuanya kan? Mencontek terus dijual kembali dengan bentuk yang sama sebenarnya sih. Kayak jadi bahan buat belajar dulu nih. Jadi ya gitu. Jadi kita seenggaknya tahu itu loh caranya gini. Oh kita udah bisa bikin yang persis nih. Baru dimodifikasi dari situ. Baru akhirnya berulang-ulang. Jadi akhirnya karakter sendiri ya. Jadi dapatlah mungkin ini aku enaknya di sini nih. Iya. Cuman ya balik lagi. Mungkin sekarang misalnya nih sekarang trennya lagi jarum kecil atau timeline. Kalau emang nggak merasa nggak nyaman di timeline, sebenarnya nggak usah dipaksain juga. Jadi kalau aku lebih nyaman nih di jarum tebal, aku suka, sebenarnya nggak apa-apa juga. Atau kadang-kadang orang tertipu sama pandangan pertama, wih ini gambar ini bagus nih, gua mau tiru karakter itu. Padahal sebenarnya dia punya karakter masing-masing sendiri yang yang akhirnya ketipu sama diri sendiri, terlalu ingin mempelajari A, sebenarnya dia udah punya sesuatu B gitu. Itu menggali potensi diri sendiri itu yang berawal dari suka terus sebenarnya menurut gue. Iya bisa juga sih. Ini aku suka nih, ya udah coba, ternyata nggak nyaman. Nyamannya dari ini kan itu seiring dengan berjalannya, seiring proses sih pasti nemu. Ya begitu ya, buat teman-teman yang mau jadi tattoo artist pun apprenticeship penting sih. Apprenticeship, walaupun ini nanti kita mau bahas ini nih sama Kijo, Juli dan teman-teman lain yang benar-benar lebih paham sama apprentice. Tapi di video selanjutnya ya, pokoknya pantengin dulu. Lo nggak usah subscribe juga, lo lihat aja di situ. Dan gue sebenarnya bikin video buat iseng-iseng aja mas. Jadi biar ngenalin teman-teman yang lain juga, bukan nyari duit dari YouTube. Ya kalau misalnya dapat duit dari YouTube, ya Allah, ya alhamdulillah gue beli BMW lagi. Nah tapi lebih ke memperkenalin teman-teman, ya mengedukasi dunia. Ya walaupun sebenarnya mengenalkan tato lebih jauh gitu. Mengenalkan tato lebih jauh. Tapi nggak selalu edukasi. Gue paling benci juga sih dibilang edukasi, so guru-guru dan yang. Tapi edukasi. Padahal dia nggak yang kayak orang yang bicara so intelektual bla bla. Ini begini, ini begitu. Tapi bullshit. Sometimes not like that. Sometimes ya itulah. Ini ada teman-teman juga yang nyuruh bikin video tentang keramik. Bukan bikin keramik sama istri. Oh iya, bagus. Tapi istri masih belum bikin juga. Jadi kan aku istri yang bikin, aku yang gambar gitu. Ada di flash keramik, lo lihat aja nanti. Itu keren banget sih. Flash keramik ya. Nanti kita mau bahas itu juga. Ya deh, segitu aja deh Mas Ari ya. Oke. Gak usah panjang-panjang juga, terbosen lu pada. Iya. Nanti buat mau ditato sama Mas Ari, pantengin aja video YouTube-nya Mas Ari yang aku belum update lagi. Mungkin kapan-kapan kita bikin ngobrol-ngobrol juga deh, Bang. Ngobrol lagi nih. Ya, ngobrol terus makan kagak? Iya benar-benar. Nah, ngobrol sambil makan aja. Enggak sopan. Oh iya. Serba salah jadi orang beneran. Iya, banyakan peraturan ini. Iya. Fuck dulu men. Nah, segitulah, sekitar segitu dulu lah obrolan kita hari ini, biar kalian nggak bosan dan biar nggak buang-buang kuota. Iya, buang-buang kuota juga. Nggak usah di skip ya, nggak ada yang mau di skip juga. Nah, buat mau tahu Instagramnya Mas Ari ada di sini. Yang mau tahu hasil-hasil karya Mas Ari juga bisa dilihat dari Instagram Mas Ari. Atau bisa ngasih nomor telepon nggak Mas Ari? Wah, aku nggak usah ya, DM Instagram aja deh. Okay. Lebih lu mau ditato sama Mas Ari tinggal atau pakai ini apa sih namanya, surat menyurat. Oh ya Mas Ari, ini rencananya kan Mas Ari
mau open sendiri atau gimana sih? Oh, belum tahu nih. Belum tahu ya. Mungkin next aku. Masih rahasia lah ya. Aku belum tahu juga bakal kemana. Soalnya situasi sekarang bener-bener nggak bisa di Unprediksi. Ya. Unpredictable banget. Ya oke deh. Kita bisa berencana tapi kita nggak tahu gimana kedepannya, pemerintah yang menentukan. Iya bangsat tuh. Udah. Oke. Makasih ya semuanya ya. Thank you. Bye. Ciao.